Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber dan para hadirin yang hadir di acara World AI Show Indonesia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perlindungannya pada hari ini kita dapat bersama dalam kegiatan World AI Show Indonesia. Dan terima kasih atas undangannya kepada Respon Global Business Solution Private Limited. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui saat ini penerapan teknologi kecerdasan artificial atau artificial intelligence, ini kadang saya masih bingung mana nomenklatur yang baku dipakai ya, antara AI atau KA gitu ya. Tapi kita untuk mempermudah kita singkat AI. Di Indonesia saat ini mengalami lonjakan yang signifikan. Jadi banyak perusahaan teknologi dan lembaga riset yang aktif dalam mengembangkan solusi AI untuk berbagai keperluan, mulai dari industri, akademisi, hingga layanan publik untuk masyarakat. Dan sebagaimana kita ketahui pula bahwa selain memberikan manfaat teknologi AI juga dapat disalahgunakan dalam tindak kejahatan antara lain deepfake, phishing attack, malware attack, dan lainnya. Perkembangan kecerdasan artifisial memungkinkan adanya serangan cyber yang lebih kompleks dan terotomatisasi yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar, baik bagi individu, perusahaan, dan bahkan pemerintah. Hadirin yang kami hormati, dalam konteks keamanan siber, teknologi AI dapat diterapkan untuk melakukan pemantauan lalu lintas jaringan secara real-time, mengidentifikasi anomali, dan bahkan memprediksi serangan cyber sebelum terjadi. Dengan pembelajaran mesin, kecerdasan artifisial dapat mengenali pola serangan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Teknologi ini dapat menjadi elemen inti dalam ekosistem pertahanan cyber yang adaptif dan dinamis. Di sisi lain, sistem AI juga memiliki kerentanan terhadap serangan yang mengancam availability, integrity, dan privacy, seperti poisoning attack, di mana penyerang dapat menyusupkan data berbahaya ke dalam proses pelatihan model. Serangan ini yang menurut pandangan kami dapat diatasi dengan salah satunya menerapkan teknik kriptografi. Hadirin yang kami hormati, lompatan digital di Indonesia seyogyanya juga diikuti dengan jaminan keamanan dan kedaulatan data. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan akan potensi ancaman di masa yang akan datang, serta mampu mengembangkan solusi keamanan yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Kami berpandangan bahwa terdapat peluang untuk mengkolaborasikan antara AI sebagai kekuatan pemrosesan data cerdas dan kriptografi untuk perlindungan terhadap kerahasiaan dan integritas informasi dalam menjaga keamanan cyber nasional. Selain dari sisi teknologi, kami juga menyadari dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi AI di Indonesia berjalan dengan aman dan bertanggung jawab. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah ketergantungan kita terhadap algoritma negara lain, pengembangan dan penerapan algoritma kriptografi nasional adalah keniscayaan. Negara harus mampu melindungi data strategis dengan algoritma mandiri dan memegang kendali penuh atas pertahanan digital negara. Kita harus memastikan bahwa semua sistem kritis, baik di sektor pemerintahan, pertahanan, maupun infrastruktur publik lainnya, menggunakan algoritma kriptografi yang telah diuji secara nasional. Lebih jauh lagi, dalam menghadapi era komputasi kuantum, kita perlu mempersiapkan transisi menuju kriptografi pasca kuantum atau post kuantum kriptografi sebagai langkah antisipatifnya.
Sinergi antara kecerdasan artifisial dan kriptografi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Kita membutuhkan kolaborasi erat antara pusat-pusat riset nasional, pelaku industri, akademisi, dan komunitas keamanan cyber untuk membangun arsitektur pertahanan digital yang terintegrasi, berbasis inovasi dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa langkah bersama yang kiranya dapat kita lakukan, antara lain penguatan kebijakan nasional yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta kriptografi dalam kerangka keamanan dan etika. Lalu pengembangan talenta dan pusat riset AI yang mendukung penuh teknologi kriptografi, serta interoperabilitas data dan penerapan standar keamanan sistem informasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemajuan digital Indonesia diharapkan bisa melindungi ruang siber kita. Dengan mengembangkan AI dan teknologi kriptografi, kita tidak hanya sebagai pemakai teknologi, tetapi juga ikut menciptakan masa depan digital Indonesia. Langkah ini penting agar kita bisa terus maju tanpa kehilangan kendali. Dengan bersinergi dan kolaborasi, kita tidak hanya melompat lebih jauh, tetapi juga lebih kuat menuju Indonesia digital yang aman, tangguh, dan mandiri. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Rahayu.